Nama saya Teresia Galumujib Pradita dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dampak kenaikan harga terhadap kehidupan masyarakat atau kondisi perekonomian masyarakat. Nah, di sini saya menemukan satu video kasus dari YouTube yang menunjukkan kenaikan harga terhadap suatu komoditas. Berdasarkan video tersebut, saya sudah mengidentifikasi produk-produk yang mengalami kenaikan, seperti cabai rawit merah, cabai rawit keriting, bawang putih, dan bawang merah. Hal-hal yang menyebabkan kenaikan harga dari sebuah komoditas ini disebabkan oleh faktor cuaca yang pada saat itu selalu hujan, dan yang kedua, tahun baru 2020. Seperti yang kita tahu bahwa setiap tahun menjelang perayaan tahun baru atau Natal atau Lebaran, seringkali harga sebuah komoditas ini mengalami kenaikan. Dan yang ketiga adalah menjelang perayaan tahun baru Imlek pada Januari 2020. Nah, berdasarkan video ini juga, saya sudah membuat data kenaikan harga, membuat tabel data kenaikan harga dari harga sebelumnya dan harga setelah kenaikan harganya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa cabai merah keriting dan cabai rawit merah ini mengalami kenaikan harga 2 kali lipatnya. Sedangkan bawang putih dan bawang merah juga mengalami kenaikan harga namun tidak terlalu substantif karena hanya naik Rp5.000 saja. Nah, dari data tersebut dapat dijumlahkan bahwa data harga sebelumnya itu Rp150.000, sedangkan data dari jumlah harga setelah kenaikan harga Rp255.000. Nah, dari jumlah tersebut kita akan menghitung presentasi kenaikan harganya atau IHK-nya. Di sini dapat dilihat bahwa presentasi kenaikan harganya itu 170%. Nah, ternyata dari kenaikan tersebut ada dampaknya bagi produsen dan konsumennya. Dampak dari produsennya itu, produsen akan mengalami kerugian yang besar atau bahkan bisa berhenti untuk memproduksi atau menjualkan barangnya untuk beberapa waktu karena tidak bisa menyeimbangi laju inflasinya. Lalu dampak bagi konsumennya, konsumen akan membatasi pembelian kebutuhan sehari-hari yang biasanya misalkan konsumen membeli bawang putih 1 kilo setiap bulannya. Namun karena adanya kenaikan harga tersebut, maka konsumen akan membeli setengah kilo bawang putih setiap bulannya. Nah, kebijakan moneter dan fiskal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menetapkan suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta keseimbangan neraca pembayaran. Nah, lalu yang kedua adalah mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Dengan dilakukannya pengendalian pengeluaran pemerintah, maka bisa mencapai kestabilan perekonomian nasional dan juga menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyikapi kenaikan harga tersebut ini bisa dilakukan dengan mengurangi belanja yang berlebihan, jadi hanya membeli bahan-bahan pokok yang perlu dan sangat dibutuhkan. Atau yang kedua bisa juga dengan menanam bahan-bahan pokok sendiri di rumah, karena sekarang banyak sekali kan bahan-bahan pokok seperti bayam atau cabai yang bisa ditanam di rumah. Dan yang upaya untuk mengusahakan kesejahteraan di tengah kondisi tersebut adalah pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan juga meningkatkan produksi atau penanaman kebutuhan pokoknya.